Halo, perkenalkan, saya Dwi Lestari, NDH 17, kelompok 3, Angkatan 3, peserta Latsar CPNS Kota Depok tahun 2026. Saya merupakan CPNS dengan jabatan Pekerja Sosial Ahli Pertama di Dinas Sosial Kota Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemaparan tentang instansi saya serta peran saya sebagai ASN dalam mewujudkan Smart ASN. Sebelumnya kenalan dulu yuk dengan Dinas Sosial Kota Depok. Dinas Sosial Kota Depok beralamat di Jalan Margonda Raya, gedung di Baleka 2 lantai 6, Jalan Margonda Raya, Balai Kota Depok. Dinas Sosial Kota Depok merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai bagian dari pelayanan publik. Instansi ini berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan jaminan sosial dan bencana, dan yang terakhir adalah bidang pemberdayaan sosial. Tujuan utamanya adalah membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Bidang yang pertama adalah rehabilitasi sosial. Bidang ini merupakan salah satu bidang di dinas sosial yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial kepada individu, keluarga, maupun kelompok yang mengalami permasalahan sosial. Bidang ini memiliki tugas utama dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial, pendampingan dan pembinaan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, asesmen kebutuhan sosial, dan yang terakhir adalah rujukan dan koordinasi layanan sosial. Bidang yang kedua adalah perlindungan jaminan sosial dan bencana. Dinjam Soscana ini merupakan bagian dari pelayanan di dinas sosial yang berfokus pada perlindungan dan jaminan sosial, baik bagi korban bencana, alam maupun non-alam. Tugas dan fungsinya antara lain pengelolaan DTSN sebagai dasar penentu penerima bantuan, pelaksanaan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak, penyelenggaraan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, penanganan korban bencana sosial dan alam, termasuk penyaluran bantuan darurat, dan yang terakhir adalah koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial. Bidang yang terakhir adalah pemberdayaan sosial. Bidang ini merupakan salah satu unsur pelaksana pada dinas sosial yang bertugas melaksanaan program masyarakat guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan sosial. Bidang ini berfokus pada penguatan potensi individu, kelompok, dan kelembagaan sosial agar mampu berfungsi secara mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Bidang ini memiliki tugas utama dalam menyusun dan melaksanakan tugas program pemberdayaan masyarakat, pendataan, pembinaan, dan pengembangan PSKS seperti Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial, dan yang terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan sosial. Selanjutnya beralih ke jabatan pekerjaan sosial. Pekerja sosial merupakan jabatan fungsional yang memiliki peran dalam memberikan pelayanan sosial secara profesional kepada individu, keluarga, atau kelompok yang mengalami permasalahan sosial. Peran ini bertujuan untuk membantu klien memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya agar dapat berperan secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Tupoksinya antara lain melaksanakan asesmen sosial untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan klien, memberikan pelayanan dan intervensi sosial seperti pendampingan, konseling, dan rehabilitasi, menyusun rencana intervensi dan rujukan layanan sesuai kebutuhan klien, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan klien, dan yang terakhir adalah melakukan koordinasi dan jejaring kerja dengan instansi atau lembaga terkait. Untuk melaksanakan pekerjaan saya sebagai pekerja sosial, saya menerapkan 8 karakter Smart ASN. Yang pertama adalah integritas, yaitu bekerja jujur dan bertanggung jawab dalam pelayanan sosial, nasionalisme, memberikan layanan tanpa diskriminasi, profesionalisme, meningkatkan kompetensi dan kualitas intervensi sosial, wawasan global, adaptif terhadap perkembangan isu sosial, digital skill, memanfaatkan teknologi dalam pendataan dan pelaporan, hospitality, memberikan pelayanan ramah dan empati, networking, membangun kerjasama dengan berbagai pihak, dan yang terakhir adalah entrepreneurship, mendorong kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja saya memerlukan melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam pelayanan.
Yang kedua adalah memanfaatkan teknologi untuk efektivitas kerja. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang empati dan tepat sasaran. Yang keempat, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir adalah mendorong kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Komitmen untuk terus belajar, beradaptasi, dan melayani dengan sepenuh hati adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Demikian dan terima kasih.